bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya buku yang ada di Panitia itu biasanya terbatas cuma ada 20 lebih sedikit. Jadi kalau misalkan belum masih ada yang berikutnya, insya Allah kita akan ada. Jadi sementara berbeda dulu dengan yang istilahnya produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan tentunya kita harus membuat satu alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mempertahankan nikmat ini pada diri kita, yaitu syukur. Kita wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang kita rasakan secara lahiriah, badaniah kita,
maupun nikmat yang kita rasakan secara batiniyah. Apa kayaknya ini suara ini terlalu kenceng kayaknya. Minta di kipasnya, Pak, minta tolong dulu. Oh, bisik banget. Jadi suara anak nggak bisa didengar dengan ini sama bapak ya. Jadi kalau kemudian juga tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita, ke dalam batin jiwa kita, berupa nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat kita berada di atas sunnah. Berada di atas sunnah. Sering-sering kita sebut ini karena ini salah satu di antara bentuk mensyukuri nikmat. Jadi cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan menyebut-nyebutnya. Dalam rangka menyadarkan diri kita betapa pentingnya nikmat itu. Karena berapa banyaknya dari kita tidak menyadari akan pentingnya satu nikmat karena nggak pernah disebut-sebut. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa misalnya, baru kita merasakan pentingnya nikmat itu. Taubahnya seperti nikmat sehat. Nggak pernah disebut sehat itu, tapi giliran sakit saja, ya Allah, betapa nikmatnya sehat. Maka nikmat kita beramal di atas sunnah, berada di atas sunnah itu harus disebut setiap saat. Karena ketika sunnah ini diabaikan, ada yang mencoba untuk merusak sunnah, maka disitulah kita merasakan betapa nikmatnya sunnah, beramal di atas sunnah. Maka sekali lagi benar para ulama terdahulu, salafus salih, salafun salih, ya, mereka selalu menyebut nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam saja tidak menjamin kita berada di atas sunnah. Nah, kebanyakan dari umat Islam tidak berada di atas sunnah. Kebanyakan umat Islam tidak berada di atas sunnah. Ya, ikhwan. Ini real dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu kita jelaskan. Tapi kita yang sudah belajar sunnah sangat memahami akan hal itu. Ya, mereka-mereka tidak pernah kenal dengan sunnah dan tidak mengerti dengan kaidah-kaidah dasar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pun kepada mereka enggak bakal ngerti mereka. Karena mereka tidak pernah dipahamkan bagaimana harusnya kita mengikuti sunnah. Nah, meski ustaz-ustaz yang menyampaikan dakwah di tengah-tengah mereka juga kadang-kadang, ya, semoga kita diberi kekuatan untuk berpegang kepada sunnah Nabi. Entah apa maksudnya, kita tidak tahu. Jadi ahli bid'ah juga mengatakan kalimat yang sama. Semoga kita berpegang, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita di atas sunnah. Ini Anda dengar sendiri. Itu yang bilang itu ahlul bid'ah. Nah, apa maksudnya dari kalimat itu? Berarti mereka nggak paham kan? Mereka tidak paham dengan hakikat sunnah itu apa. Betul-betul kita tunduk sepenuhnya, taslim, inqiyad terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh bantah, tidak boleh menyelisihi, apalagi sampai mengadakan sesuatu yang baru. Nah, ini lebih parah lagi. Al-ikhwah, khanfidin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, ketika kita berada di tengah-tengah komunitas di mana amalan kita, ibadah kita, muamalah kita, artinya betul-betul berada di atas sunnah, maka kita tidak merasakan ada masalah. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal dengan sunnah, maka kita dihadapkan dengan
amalan-amalan yang berbeda dari apa yang seharusnya diamalkan. Ayol ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan yang Allah berikan pada diri kita, lahir dan batin. Tapi pada malam ini kita membahas ini kitab yang dirangkum oleh Abu Muhammad Ibn Salih bin Hasbullah. Saya nggak tahu nih orang yang mana ini. Nggak tahu ana orangnya. Jadi penghimpun ini diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Ini sudah wafat ya beliau. Ana sempat hadir di majlisnya di Madinah. Ana termasuk yang beruntung sempat hadir. Ana tanya habis beliau ini ana tanya ke salah satu muridnya yang hadir situ. Ana tanya ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, masyaallah. Memang tidak lama setelah itu beliau wafat. Ana punya kitab tafsirnya. Tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir Al-Muyassar. Ada kitab tafsirnya. Ana juga punya kitab juga Minhajul Muslimin ya, Ya benar ya, betul ya. Itu yang di beberapa tempat diajarkan sama ustaz kita termasuk Ustaz Khalid Basalamah kalau salah mengajarkan kitab itu. Masya Allah ya ilmu beliau. Beliau asli Aljazair. Kemudian Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim ini seorang penulis muda ya. Umur beliau setahu ana kisaran 60 lah paling ini. Masih muda. Mungkin belum sampai 60. Tapi Masya Allah. Dan beliau seorang insinyur yang muhandis. Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid Sayyid Salim ini beliau murid dari Syekh Al-Adawi. Itu guru utama beliau. Seorang ulama hadis dari Mesir. Dan beliau background pendidikannya adalah insinyur. Tapi kemudian beliau banting setir 100% mencurahkan perhatian untuk mempelajari agama yang mulia ini, mendalami bahasa Arab, kaidah bahasa Arab dan kaidah-kaidah ilmu lainnya. Menjadilah beliau seorang yang alim, masih muda, masih hidup sampai sekarang. Tapi Anda coba untuk cari biografi lebih ini tak ketemu. Memang orangnya sangat tertutup. Dan di YouTube juga antum cari nggak ada di YouTube ini. Kalau tulisannya banyak sekali. Di YouTube Anda coba nggak tahu kalau antum. Syekh Abu Malik Kamal ya As-Sayyid Salim ini Anda nggak ketemu di YouTube. Padahal beliau sangat alim, termasuk yang alim. Kitab-kitab beliau jadi rujukan bahkan oleh Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala menjadikan salah satu buku beliau sebagai rujukan. Anda tahu Ustaz Yazid mengambil rujukan ke beliau padahal umur beliau di bawah Ustaz Yazid. Kemudian Dr. Sa'id ya Wahaf Al-Qahtani ya. Ini seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau anda enggak salah Wahaf Al-Qahtani ini yang menulis ini ya. Hisnul Muslim ya. Beliau secara khusus Allah alam mana enggak tahu, tapi guru utama beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar ya. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Hafizahullah ya, untuk Syekh Muhsin. Syekh Muhsin masih hidup sampai sekarang, yang umur hampir 90 tahun lebih. Itu ayah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Ya, ini ulama-ulama Masya Allah ya. Luar biasa ya karya-karya mereka. Nah, ini dikumpulkan oleh
Abu Muhammad Ibn Salih bin Hasbullah ya. Baik, kita masuk ke halaman 6 bab puasa. Hal-hal yang tidak dibahas di sini nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya kalau seandainya masih ada waktu insyaallah. Saya sudah melihat semuanya ini dan kalau dilihat di sini seperti adab-adab wajib ya. Adab-adab wajib itu kan adab puasa. Kalau di sebagian ulama menulisnya itu sunnah-sunnah puasa. Nah, tapi di sebahagian kitab ditulis oleh para ulama itu adab-adab puasa sebenarnya. Jadi adab puasa itu dibagi dua, ada adab wajib, ada adab sunnah. Ada adab wajib, ada adab sunnah. Nah, adab sunnah itulah yang disebut di sini dengan sunnah-sunnah puasa. Sedangkan adab wajib tidak disebutkan di sini. Nanti itu dituangkan oleh dalam beberapa tulisan, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kita merujuk ke kitab yang dirangkum oleh beliau ini, insyaallah sini sangat bermanfaat untuk mengingatkan kita. Pertama, definisi daripada puasa dan perintah puasa. Puasa secara bahasa itu adalah menahan atau al-imsak. Al-imsak, menahan. Sedangkan menurut syariat atau terminologi syariat, puasa adalah menahan diri dari niat beribadah, dari menahan diri dengan niat untuk beribadah, menahan diri dari makan, dari minum, dari bersetubuh dan hal-hal lain yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau dalam bahasanya imsak anil muftarat min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Berniat untuk menunaikan ibadah puasa, yakni menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ini dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini secara khusus tidak menunjuk kepada ibadah puasa Ramadan. Enggak ada kata Ramadannya di sini. Meski selama ini kalau sudah dibacakan ayat ini pasti kata-kata ini puasa Ramadan. Meski sesungguhnya maksudnya iya puasa Ramadan maksudnya. Puasa apa lagi yang diwajibkan oleh Allah selain dari puasa Ramadan? Puasa yang diwajibkan dalam Islam ya puasa Ramadan. Dari mana tahunya ya? Nanti dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini sebenarnya puasa Ramadan. Tetapi ini secara umum saja dulu, bahwa di dalam syariat Islam ada perintah kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa, dan puasanya wajib. Puasanya wajib. Meski nanti kalau kita ini kan puasa itu, kalau yang wajib ada puasa Ramadan, puasa apa lagi? Kok bisa nyala sendiri ya di atasnya? Oh, ada ibu-ibu di atasnya. Tapi ya, ada ibu-ibu ya. Ya. Mungkin kalau gerah kali nggak apa-apa, ibu dinyalain aja ibu, ya. Kalau gerah. Tapi yang nomor berapa itu biar nggak terlalu kencang bunyinya. Nah. Jadi ada shaum Ramadan, ada puasa Ramadan, kemudian ada puasa apa? Setelah itu puasa kafarah. Itu ininya dari sumpah biasanya, ya kan? Atau dari pelanggaran yang dilakukan dalam bulan Ramadan, seperti orang suami istri berhubungan badan. Nanti ada puasa apa? Puasa kafarah namanya itu. Puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Siapa yang berhubungan badan di siang hari bersama istrinya, maka dia wajib berpuasa. Itu kan puasa qadha bukan? Itu bukan qadha. Itu puasa kafarah.
Nah, meski nanti para ulama mengatakan setelah dia puasa kafarah itu dia wajib juga mengqadha yang 1 hari dia berhubungan badan itu. Jadi ada puasa kafarah, ada puasa nazar, itu wajib hukumnya ya. Nazar, puasa nazar itu tidak sunnah, wajib hukumnya. Ada puasa qadha, ya. Ya. Ada puasa kafarah dari sumpah. Kafarah dari sumpah itu biasanya 3 hari. Nanti ada ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Itu puasa wajib ya. Tapi puasa yang dimaksudkan oleh Allah di sini, ini memang secara khusus maksudnya adalah puasa Ramadan maksudnya. Ya. Ini puasa Ramadan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah minan nar." Ibadah puasa itu benteng dari neraka. Artinya dia menghalangi kita dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Taubahnya kata Nabi seperti benteng bagi salah seorang di antara kalian dari pembunuhan ya, dari peperangan. Perisai gitu. Di dalam peperangan kita memiliki perisai, ada perisai gitu. Ya, ketika pedang, tombak, anak panah itu tidak bisa menembus badan kita karena ada perisai gitu. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, begitulah keadaan ibadah puasa. Tapi apa yang dimaksud di sini? Disebutkan oleh para ulama, kalau di dunia apakah tidak ada faedah secara khusus di dunia? Ya, perisai dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perisai dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang keji dan tercela. Jadi puasa itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang bersih insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda, wahai generasi muda, siapa dari kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah." Apabila kalian sudah mampu untuk menikah, bertanggung jawab, maka menikahlah. Fa in lam yastati' fa innahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar. Dia bisa menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil farj, dan dia bisa menjaga kemaluan. Masya Allah, itu luar biasa ini. Fa in lam yastati', tapi kalau tidak mampu kata Allah, kata Nabi, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, maka hendaklah dia berpuasa karena sungguhnya ibadah puasa itu benteng baginya. Nah, apa maksud benteng di situ? Benteng dari hal-hal yang haram, melihat yang haram, mengatakan yang haram, ya, melakukan sesuatu yang keji dan mungkar. Itu maksudnya. Maka orang yang berpuasa, insya Allah dia akan terjaga dari perkara-perkara keji dan mungkar, dari akhlak-akhlak yang buruk, karena dia sedang puasa. Maka puasa itu membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik, mengatakan perkataan yang tidak baik, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Kemudian hadis yang lain, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua hadisnya sahih ya, semua hadisnya ini sahih. Anda sudah lihat semua hadis ini tidak ada yang tidak sahih, semua hadisnya sahih. Jadi kalau Anda tidak sebutkan rawinya, insyaallah sudah diketahui hadisnya sahih. Kata Nabi, sungguhnya di surga itu ada satu pintu. Pintu itu disebut dengan Rayyan. Nama pintunya Rayyan, kata Nabi. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Dari pintu tersebut akan masuk semua orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahad.
ghairuhum, dan tidak boleh masuk dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu aina as-saimun, maka para malaikat sebagai penunggu pintu surga Rayyan itu berkata, aina as-saimun, mana nih orang-orang yang berpuasa, mana nih orang-orang yang berpuasa, ayo masuk. Fayaqumun, maka orang yang berpuasa maka berdiri mereka. Ya, kalau kita bayangkan, jadi di pintu surga itu ngantri masuk itu ngantri. Jadi memang enggak semua langsung masuk, tidak. Jadi orang yang paling mulia itu yang paling dulu masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi lebih dulu masuk. Kemudian nanti diikuti oleh yang lebih mulia di kemuliaannya di bawah Nabi, para sahabat. Kemudian diikuti oleh manusia berikutnya, kemudian diikut manusia. Nah, kita ini harus ngantri. Jadi enggak semuanya langsung masuk surga, tidak. Harus ngantri dulu. Yaqumun, berdiri kan maksudnya tadinya duduk lama, mungkin duduk di luar dulu. Ngantri. Fayaqumun, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahad ghairuhum. Tidak ada yang memasuki pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila mereka sudah masuk seluruhnya, maka pintu tersebut dikunci dan tidak ada yang boleh masuk dari pintu tersebut kecuali mereka. Masya Allah. Ya, semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan as-saimun. Ini maksudnya as-saimun yang mana ini? Di bulan Ramadan saja atau puasa sunnah juga? Puasa sunnah juga. Ini maksudnya semua orang yang berpuasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ini artinya semua orang yang berpuasa, bukan puasa Ramadan saja. Nanti ada yang memahami ini hanya puasa Ramadan saja, tidak. Ini semua puasa maksudnya. Orang yang membiasakan puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulannya, puasa Daud. Ya, makanya Anda mengajak antum dan nantangin antum ya. Insyaallah mampulah. Ayo kita puasa sunnah. Ya, awalilah dengan puasa Senin Kamis bagi yang belum terbiasa puasa. Kalau sudah terbiasa, tambah 3 hari lagi puasa Ayyamul Bid ya. Kalau masih kuat ya coba puasa Daud. Insyaallah ya. Secapek apapun, selelah apapun, selapar apapun ya. Memang itu di awal-awal tantangannya berat sekali, tapi kalau itu sudah biasa, insyaallah antum akan merasakan kenikmatan. Seperti yang Anda sampaikan, antum akan merasakan justru di hari puasa itu adalah hari yang paling nikmat, bukan hari tidak puasa, bukan. Hari tidak puasa itu justru hari yang menyusahkan, harus mikirin makan, karena biasanya kalau nggak puasa itu perut tuh perih tuh. Kalau puasa itu nggak ada perih-perihnya perutnya, kayak ngerti banget perut itu. Coba antum begini, ini benar seriusnya. Kalau giliran nggak puasa itu pagi-pagi itu udah perih tuh perutnya, minta sarapan dan segala macam. Ini ngerepotin aja gitu. Rasanya kalau kita nggak sarapan takut nanti sakit mah gitu. Memang udah sakit mah juga gitu. Nah, ini memang benar-benar ya, masya Allah itu luar biasa. Jadi yang dimaksud di sini adalah semua orang yang berpuasa, bukan Ramadan saja. Karena sebagian nanti ada yang memahaminya, oh ini cuma puasa Ramadan. Tidak, semua orang yang berpuasa. Jadi termasuk puasa sunnah maksudnya. Ini salah satu di antara hadis yang menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah. Ya. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang dipanggil oleh Allah dari semua pintu surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada berapa pintu surga? Ada berapa, Pak? Ada 8, ya. Ada 8 pintu surga. Nanti ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu haji, ada pintu puasa, ada pintu ya apalagi itu mungkin birrul walidain apa itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipanggil oleh Allah dari 8 pintu. Ya Allah. Memang itulah manusia yang paling baik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kewajiban puasa Ramadan ini dalilnya adalah
berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma'nya para ulama. Ijma' umat itu maksudnya ijma'nya para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini baru ada kata-kata Ramadannya di sini. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Maksudnya beberapa hari yang telah ditentukan itu adalah puasa Ramadan yang dimaksud. Jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan dengan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu di ayat sebelumnya itu. Nah, itu kan menceritakan tentang orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia wajib mengqadha. Kalau memang benar-benar tidak mampu untuk berpuasa karena lemah, karena sakit, maka kata Allah cukup baginya membayar fidyah. Itu puasa apa yang dimaksud itu? Ini disebutkan, itu puasa Ramadan maksudnya. Berapa hari yang telah ditentukan itu maksudnya ayyaman ma'dudat, itu maksudnya adalah puasa Ramadan. Nah, di situ puasa Ramadan yang dimaksud. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri, di tempat tinggalnya, di mana dia dapati bulan Ramadan ketika itu, maka wajiblah dia berpuasa. Ya. Maka hendaklah dia berpuasa. Falyasum. Inilah ayat yang menjelaskan secara detail tentang kewajiban berpuasa Ramadan, ayat 185. Hadis Nabi, ini hadis yang sangat, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Jadi matanya antum akan lihat saum Ramadan itu pernah ditaruh yang ketiga, pernah ditaruh yang keempat. Di sini Nabi sebutkan yang kelima. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 pilar. Pertama, syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad, sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan justru yang keempat itu puasa, yang kelima haji. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan yang ketiga itu puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ada hadis semuanya, itu sahih seluruhnya. Jadi kalau nanti ada yang rukun Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat zakat, kemudian yang kelima menunaikan ibadah. Itu benar, ada hadisnya. Atau mengatakan yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan ibadah mendirikan salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Itu juga benar. Jadi maksudnya ini urutannya, ya, urutan itu bukan kita yang bikin, Nabi SAW. Jadi artinya rukun yang tiga selain dari 2 kalimat syahadat dan salat itu nanti Nabi ngacak letaknya gitu. Allahu a'lam. Tetapi zakat biasa ditaruh oleh Nabi yang ketiga. Zakat itu selalu digandeng dengan salat. Di dalam Al-Quran juga nanti banyak kita temukan zakat itu selalu digandeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah salat. Ya. Ini dalil dari Al-Quran dan hadis dan ijma'nya para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh ulama yang datang sesudahnya sampai hari kiamat, ya, sampai hari ini. Yang keempat, keutamaan Ramadan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu
Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffirat, dapat menghapuskan lima bainahun, apa yang ada di antaranya. Dapat menghapuskan apa di antaranya. Di antara apa maksudnya? Di antara salat, di antara Jumat ke Jumat, di antara Ramadan ke Ramadan, itu maksudnya. Dapat menghapuskan di antaranya. Apa yang terjadi di antara itu? Di antara satu salat ke salat lainnya, apa yang terjadi? Ada dosa yang terjadi, dihapuskan, itu maksudnya. Antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, ada dosa yang terjadi di antara Jumat itu, maka itu dihapuskan oleh Allah. Antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, 11 bulan itu, apa yang terjadi? Ada dosa maksiat yang itu dihapuskan oleh Allah, itu maksudnya. Ya Allah, ya, ini nikmat besar ya Allah berikan kepada kita. Tapi ada syaratnya, kata Nabi, idza jatunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Artinya orang yang diberikan ampunan dan dihapuskan dosanya itu oleh Allah kalau mereka tidak melakukan dosa besar, itu maksudnya. Tapi kalau mereka melakukan dosa besar, biar dia salat 5 waktu, dosanya nggak diampuni. Biar dia beribadah di hari Jumat, dari Jumat ke Jumat, dosanya tidak diampuni. Biar dia beribadah di sepanjang bulan Ramadan, kalau dia melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat kepada Allah, dosanya tidak diampuni. Itu maksudnya. Ini syarat Nabi yang bikin. Ya. Jadi kalau masih ada yang melakukan dosa besar, apakah syirik, mungkin dia memutuskan silaturahim dengan kedua orang tuanya atau saudara-saudaranya, pamannya, bibinya, ya, ponakannya misalnya, meski dia sholat, meski dia berpuasa di bulan Ramadan, meski dia sholat Jumat, meski dia beramal pada hari Jumat, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ya. Salah satu di antara dosa yang tidak disadari adalah dosa memutuskan silaturahim. Rajin sholat, tapi dengan saudara, dengan orang tua nggak baik hubungannya. Percuma itu sholat tuh, nggak ada gunanya sholat, nggak ada gunanya. Dengan ibu tidak baik, dengan saudara tidak baik, dengan paman tidak baik, dengan ponakan tidak baik misalnya, dengan kakek, dengan cucu tidak baik, nggak ada gunanya sholat. Semua ibadah itu mental, dianulir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada nilainya sama sekali dan tidak bisa memberikan ampunan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi syaratnya harus dijauhi dosa-dosa besar yang masih suka mengambil yang bukan haknya, makan riba dan segala macam. Salat rajin tapi riba masih dimakan juga. Nah itu nggak ada gunanya salatnya. Nggak ada gunanya salat. Al-ikhwah, itu maksudnya. Nabi juga bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mempuasakan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, Masya Allah. Ya. Ini artinya 11 bulan ini, 11 bulan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menaikkan ibadah puasa dengan benar, betul-betul ikhlas karena Allah dan mengharap pahala. Ihtisaban itu maknanya kata Imam Ibn Hajar, maksudnya mengharap pahala. Maka Syekh Ibn Utsaimin, dan ingatkan kembali, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu beliau selalu mengingatkan. Ana baca dalam syarah Riyadhus Shalihin, ana kebetulan lagi membimbing syarah Riyadhus Shalihin itu di Blok M Square ya. Setiap Rabu kan ana membawa materi syarah Riyadhus Shalihin itu. Banyak sekali anda temukan kalimat Syekh Ibn Utsaimin karena merujuk pada kitab beliau. Banyak sekali yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Jangan lupa berharap pahala. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, ikhwan, anda ingatkan antum, anda merasa diingatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Kadang-kadang kita jarang, seperti sholat tadi. Kita berharap pahala atau tidak? Kadang-kadang jarang kita berharap itu. Sholat aja gitu, ya enggak? Artinya secara khusus berharap pahala. Setiap kebaikan terlakukan kata berharap pahala. Karena diperintahkan oleh Allah dan Nabi. Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Jadi jangan lupa berharap pahala. Itu bagian dari apa? Ar-raja,
bagian dari ar-raja di dalam beribadah. Bukankah pilar ibadah itu ada 3? Ada al-hub, ada al-khauf, ada ar-raja. Nah, ketika kita melaksanakan satu ibadah, khususnya salat lah, ini yang sering kita lakukan itu. Maka setiap kali kita berdiri itu, maka dalam hati, ya Allah, berilah aku pahala dari ibadah ini, dari ibadah salatku ini. Itu akan memotivasi diri kita untuk bisa khusyuk, untuk tentunya kita berharap pahala. Nggak mungkin yang kita persembahkan ini yang ecek-ecek, apa itu bahasanya? Yang apa? Semaunya salat, nggak serius. Ya gimana mau berharap pahala dari situ? Itu motivasi diri kita untuk serius beribadah kepada Allah. Karena kita berharap pahala dari ibadah yang kita lakukan. Sama seperti puasa. Maka orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, imanan, itu maksudnya ikhlas karena Allah berdasarkan keimanan yang tulus, wahtisaban, berharap pahala. Dipastikan Nabi dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 11 bulan yang lampau. Ayolah ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Yang kelima, keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Di antara amal-amal saleh yang dianjurkan dalam bulan Ramadan yang ada sunnahnya, ini langsung ada sunnahnya dari Nabi. Yang pertama, sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Artinya kalau kita ngasih takjil, ya, orang kita nyebutnya takjil. Takjil itu takjil itu artinya bukan menu buka puasa. Takjil itu artinya menyegerakan. Tapi orang kita sudah begitu pedenya menamai menu buka puasa itu takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka, itu artinya menyegerakan berbuka. Nah, kita memberikan seseorang makanan untuk berbuka, maka Nabi SAW pada hari itu kita mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama kita yang berpuasa, yang kedua pahala orang tersebut yang kita berikan makanan untuk berbuka. Ya Allah, ini luar biasa, ini luar biasa, ikhwan. Makanya kalau di Mekah, Madinah itu disebutkan. Ya, semoga antum yang belum sampai ke Mekah, Madinah, insyaallah ya, insyaallah. Apalagi kalau antum punya rezeki, ya, bukan hanya di melakukan ibadah haji, maksudnya umroh juga di bulan Ramadan. Antum akan lihat nanti betapa orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, mereka berlomba-lomba mencari wajah Allah dan mencari pahala di sisi Allah untuk memberikan makan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Dan itu jumlah manusia mendekati jutaan manusia. Ya, bayangkan. Ya, ini dulu yang kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang ini nanti pada Isya kita tanya jawab kalau ada yang perlu kita diskusikan, InsyaAllah. Jadi nggak usah panjang-panjang. Ini cepat selesai nih, InsyaAllah. Karena mulai cepat selesainya. Cukup sampai di ini dulu, halaman 10 ya. Semoga bermanfaat, InsyaAllah. Pada Isya kita tanya jawab ya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.